awal ceritanya pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 9.00 WIB, korban meminta tersangka untuk membawakan ikan tuna dan menemuinya di Hotel Aceh Besar di Muara Karang, Jakarta Utara. Kemudian sekitar pukul 17.30 tersangka datang menemui korban di Hotel Aceh Besar di kamar 502. Namun pada saat itu tersangka tidak membawa ikan tuna yang sebelumnya dipesan oleh korban, sehingga tersangka menyuruh korban untuk mengambil di rumahnya. Pada saat bertemu tersangka, korban melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali, dan setelah itu tersangka kembali ke rumah. Sekitar pukul 21.00 korban menggunakan ojek berjalan menuju ke rumah tersangka di daerah Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengambil pesanan ikan tuna. Setelah sampai, korban menghubungi tersangka untuk menjemput di luar gang rumah tersangka. Kemudian tersangka menjemput korban dan berjalan kaki menuju ke rumah tersangka. Sesampai di depan rumah tersangka, tersangka mengajak korban untuk naik ke lantai 2. Namun pada saat korban diajak oleh tersangka untuk naik ke lantai 2, korban tidak mau dan mengatakan, korban mengatakan, saya tidak mau, takut ada si perek, dalam garis kurung pelacur. Dalam hal ini yang dimaksud dengan si perek itu adalah istri daripada tersangka. Kemudian dijawab oleh tersangka, istri saya tidak ada dan sedang dagang dan di rumah tidak ada orang. Lalu tiba-tiba korban menjawab dengan kalimat, "Ah, kamu juga anak perek." Dengan perkataan tersebut, tersangka tersulut emosi dan langsung mencekik korban dari arah belakang dengan menggunakan lengan tangan kanan dan tangan kiri, mendorong lengan tangan kanan dan kiri agar lebih kencang sampai korban lemas dan tidak bergerak. Selanjutnya, korban dibaringkan di jalanan depan rumah dan kemudian dari arah depan korban mencekik kembali dengan menggunakan kedua tangan kurang lebih selama 20 menit sampai muka korban membiru dan tidak bergerak lagi. Dikarenakan pada saat itu tersangka masih emosi, selanjutnya tersangka memiliki pikiran untuk memotong leher korban. Kemudian tersangka naik ke lantai 2 untuk mengambil pisau, kantong, dan karung kecil. Tidak lama kemudian tersangka kembali turun dan langsung menggorok leher korban hingga putus, dan tersangka melakukan hal tersebut kurang lebih selama 2 menit. Dalam arti tersangka menggorok korban ini dilakukannya hanya dalam waktu kurang lebih 2 menit. Setelah itu kepala korban dimasukkan ke kantong plastik
dan dimasukkan kembali ke dalam karung kecil, yang kemudian tersangka melakukan atau mengupas ya, kulit telunjuk dan jempol kanan maupun jempol kiri. Jadi dikupas ini telunjuk dan jempol ya, kulitnya dengan menggunakan pisau dengan tujuan untuk menghilangkan jejak korban atau menghilangkan identitas korban. Kemudian untuk tubuh korban oleh tersangka diangkat dan dibawa ke lantai 2. Namun pada saat diangkat, darah yang mengalir dari tubuh korban banyak tercecer jatuh di lantai, sehingga tersangka melepaskan celana korban dan digunakan untuk membersihkan atau mengelap darah korban yang ada di lantai. Selanjutnya, tubuh korban disimpan di lantai 2 dan ditutup dengan menggunakan selimut.